Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku siswa kelas 10T SMKN 1 Bandung. Berjumpa lagi dengan saya Bu Novida Switasari di Mapel Kerja Bengkel dan Gambar Teknik atau biasa kita sebut dengan KBGT. Seperti yang kita tahu, karena adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, maka kita dianjurkan untuk belajar dari rumah, sehingga kita tidak bisa melaksanakan kegiatan praktik di sekolah. Namun jangan khawatir, di sini saya akan mempresentasikan langkah-langkah dalam menyablon PCB single layer, sehingga kalian bisa melaksanakan kegiatan praktik secara mandiri di rumah kalian masing-masing. Alat dan bahan yang harus kalian persiapkan, yang pertama adalah wadah yang akan digunakan untuk proses etching. Yang kedua, wadah berisi air bersih. Yang ketiga, wadah berisi air bersih yang telah dicampur dengan autan. Kalian harus mengatur kekentalan cairan autan ini dengan pas agar hasilnya sablon nanti maksimal. Selanjutnya saya akan memberikan file PDF yang berisi dengan layout rangkaian. Silakan nanti filenya di print, kemudian di fotokopi dengan kualitas yang bagus. Dari layout yang sudah di fotokopi tadi, silahkan digunting seperti ini. Kasih jarak antara garis hitam dengan hasil yang kamu gunting tadi. Selanjutnya, siapkan PCB polos single layer. Kemudian potong PCB sesuai ukuran layout. Potongnya pakai gergaji besi ya. Selanjutnya siapkan juga potensiometer, kemudian ballpoint permanen, kemudian amplas ukuran lebih dari 1000, kemudian mika tebal, dan yang terakhir adalah ferrit klorid. Berikut adalah langkah-langkah dalam penyablonan PCB. Yang pertama, kita siapkan layout yang sudah kita gunting tadi. Yang kedua, kita siapkan PCB single layer yang sudah kita potong sesuai ukuran. Kemudian letakkan layout di meja yang datar. Lalu di PCB single layer ini kan ada 2 lapisan ya. Kita taruh lapisan yang ini, kita tempel di sini, sesuaikan dengan ukurannya. Kemudian kita lipat bagian pinggir kertas mengikuti bentuk dari PCB. Hasil lipatannya nanti akan seperti ini. Harus rapi ya ngelipatnya. Oke, selanjutnya kita oles kertas ini dengan larutan autan. Dioles perlahan aja, jangan terlalu banyak ya. Oke, jangan lupa kita lapisi dulu dengan mika yang sudah kita siapkan, kemudian digosok-gosok. Sampai nanti ada gelembung putih yang muncul. Oke, kalau warnanya sudah putih seperti ini, itu tandanya sudah selesai penyablonan kita. Oke, selanjutnya kita lepas. Kalau sudah seperti ini, kita buka secara perlahan-lahan dari sudut sini. Perlahan-lahan saja ya, kita bukanya supaya tidak rusak.
bisa kita lihat masih ada kertas-kertas yang menempel ya. Kita bisa membersihkannya dengan menggunakan air bersih yang sudah kita siapkan dalam wadah tadi. Oke, kita letakkan, kita bersihkan secara perlahan saja. Oke, seperti ini. Kita bersihkan secara perlahan-lahan saja sampai lapisan kertasnya menghilang. Sehingga bisa bersih seperti ini. Sudah tidak ada kertas yang menempel ya. Oke. Setelah kita perhatikan dari proses sablon kita tadi, ternyata ada bagian yang belum tertempel sempurna. Seperti ini ya. Kita bisa menggunakan spidol permanen untuk menebali garis agar jalurnya bisa sempurna. Kita keringkan dulu PCB-nya, kemudian kita tebali garis yang hilang tadi. Oke, pelan-pelan aja menebalinya. Boleh menebali bagian yang kurang saja, atau kalian juga boleh menebali seluruhnya. Berikut adalah hasil layout yang sudah saya tebali dengan snowman, yaitu spidol permanen tadi. Di sini terlihat bahwa jalur warna hitamnya sudah penuh. Setelah ini sudah selesai, kita siapkan air di wadah yang tadi. Air bersih ya. Setelah itu kita masukkan ferrit klorid. Oke, seperti ini ya. Atur ferrit kloridnya secukupnya. Kalau bisa warnanya hingga coklat seperti ini, supaya proses etchingnya bisa cepat. Kalau sudah selesai, kita masukkan ini ke sini. Kemudian kita goyang-goyang. Ketika proses etching, silahkan larutannya digoyang-goyang terus sampai nanti terkelupas lapisannya. Nah, kalau sudah seperti ini, silahkan diambil, kemudian nanti kita cuci hingga bersih. Ketika sudah selesai proses etching, jangan lupa kita harus membuang larutan ferrit kloridnya ke tempat yang aman. Setelah selesai proses etchingnya, kita cuci PCB single layernya di air yang mengalir. Ketika mencuci, kita gosok-gosok dengan amplas yang sudah kita siapkan tadi, yang berukuran 1000 lebih tadi. Kita gosok-gosok terus sampai lapisannya warna hitam terkelupas. Digosok-gosok terus sampai terkelupas seperti ini hasilnya. Setelah proses etching selesai, kita lanjut ke proses pengeboran. Kita bor menggunakan mata bor 0,08 mm dan ukuran 0,1 mm. Proses pengeboran selesai, kita siapkan layout tampak atasnya untuk memasang komponen.
kita siapkan komponen-komponen elektronika yang akan kita pasang pada PCB single layer. Komponen yang diperlukan adalah LED, kapasitor, resistor, saklar, IC regulator, timah, tang potong, tatakan solder. Setelah kita selesai menyiapkan komponennya, kita lanjut ke proses pemasangan komponen. Kita memasang komponen dari komponen yang terkecil, yaitu resistor. Setelah resistornya terpasang, langsung kita solder, kemudian lanjut ke komponen-komponen lainnya. Setelah selesai proses pemasangan komponen dan penyolderan, selanjutnya kita ke proses uji coba. Jadi kita atur power supply kita ke tegangan 5,7 volt. Kemudian kita hubungkan ke sumber plus dan sumber min. Kemudian kita nyalakan saklarnya. Oke, lampu LED-nya menyala. Berarti rangkaian sudah jadi. Demikian video pembelajaran cara menyablon PCB single layer. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian praktik secara mandiri di rumah. Mohon maaf jika banyak salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.